Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatul ahlul iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita aturaken dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampun maringi kabarokahan, kesehatan, kanugrahan dumateng kita sedanten. Sehingga Pak insyaallah santen menika kita saged ngaos sesarengan kanthi kahanan sehat walafiat. Sholawat dan salam taslim mugi kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita angkal sahabatipun min yaumi hadza ila yaumil qiyamah insyaallah. Kita lanjengaken hadis ingkang gegayutan kalih huru-hara menjelang hari kiamat. Hadis saking Anas ibn Malik ditangletaken dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan kita meninggalkan untuk saling berpesan agar melakukan amar ma'ruf dan nahyu anil munkar. Maka kemudian beliau menjawab, jadi tanda ditinggalkannya amar ma'ruf dan nahyu anil munkar ini adalah jawaban saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza dhahara fikum ma dhahara fi bani Israila idza kanat al-fakhisah fi kibarikum wal muluku fi sigharikum wal ilmu fi rudzalikum. Idza dhahara, apabila sudah tampak, fikum, di antara kamu, ma dhahara, apa-apa yang terlihat, fi bani Israel, yaitu adalah penyakit ya atau ya sifat daripada Bani Israel. Kalau itu sudah melekat di kalangan kaum muslimin, maka amar ma'ruf dan nahyu anil munkar pasti akan ditinggalkan. Bagaimana cirinya? Idza kanat fakhisah fi kibarikum, apabila kemudian fakhisah atau kekejian, kemaksiatan dilakukan oleh orang-orang tua. Jadi kalau sudah kemaksiatan itu anjrah, biasanya kemaksiatan anak-anak muda kan. Nah, ini adalah kemaksiatannya terjadi pada kibarikum, yaitu orang yang sudah tua. Sebab pemuda itu usianya di bawah 40 tahun. Sedangkan syekh ya atau orang yang dianggap tua itu kalau di atas 40 tahun. Kalau kibar ya itu kemudian ya sudah tua. Kalau ajus itu namanya tua renta, itu sudah meninggal, sudah hampir meninggal, itu bau tanah, itu al-ajus ya. Karena itu ikhwani fillah azakumullah wa iyyakum, apabila penyakit ini sudah tampak, yaitu adalah fakhisah fi kibarikum wal muluku fi sigharikum. Sedangkan para pemimpin kamu itu menjadi pemimpin yang childish, kekanak-kanakan. Ya, kalau sudah ada pemimpin yang kekanak-kanakan. Dalam hadis yang lain disebutkan badiru a'mali sitan, beramalah sebelum datang 6 perkara. Sering saya ulang-ulangi supaya jenengan menjadi hafal ya. Beramalah sebelum datang 6 perkara. Yang pertama apa? Yaitu adalah imaratus sufaha, yaitu pemimpin yang kekanak-kanakan. Yang kedua, yabiul hukmi, kalau kemudian hukum diperdagangkan. Wa kasratus surat, kalau petugas keamanan itu menjadi semakin banyak. Sing jogo luwih akeh timbang sing dijogo. Kan sekarang ormas-ormas banyak ya. Ya kemudian itu mereka itu ya mengaku sebagai penjaga keamanan. Ya kasratus surat. Ya. Kemudian qati'ur rahim, yaitu terputuslah tali silaturahmi, jika banyak yang kepaten obor. Jenengan bayangkan saja ya, ajalul a'mal
sawaban indallahi silaturahmi. Jadi amalan yang cepat mendatangkan pahala ya kepada manusia dari sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah silaturahim. Jadi kalau jalan silaturahim itu kontan. Ya, karena itu man aroda ayub satulahu fi rizqihi wa yumsa'alahu fi umrihi falyasil rahimah. Barang siapa yang pengen rezekinya itu diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dipanjangkan umurnya, maka dia harus menyambung tali silaturahim. Yang kelima, ikhtifafan bidam. Ikhtifafan bidam, kalau dia itu kemudian meringankan dosa tentang pertumpahan darah, gampang menumpahkan darah. Yang keenam adalah nasa'u al-Qur'anu mughaniyan, menjadikan Quran itu hanya sebagai mughani, nyanyian saja yang disajikan pada manusia, dipertunjukkan, tapi tidak diamalkan sama sekali. Karena itu Ibrahim ibn Adham ketika ditanya, kenapa manusia itu mati hatinya, kemudian doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ternyata penyebabnya ada 10. Salah satunya itu adalah waqara'tumul Qur'an fala ta'malu bihi. Kamu membaca Quran, tapi Quran tidak kamu ya amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Doa kita tidak dikabulkan, ma'asyiral muslimin. Karena itu kalau kita kemudian melihat hadis ini, ada 3 sifat dari Bani Israel yang itu kemudian membuat Allah itu menjadikan tanda itu sebagai tanda berhentinya dakwah ya di dunia ini. Yang pertama adalah fakhisah fi kibarikum, yaitu kalau orang tua melakukan ya yang namanya kekejian. Kemudian al-muluk fi sigharikum, yaitu kalau pemimpinnya itu sighar, seperti anak kecil. Ya. Kemudian ya, yang ketiga adalah al-ilmu fi ruzalikum, yaitu ilmu itu kemudian dihasung atau dibawa oleh orang-orang yang bodoh. Coba bayangkan ma'asyiral muslimin, di Finlandia itu fakultas yang paling mahal, sulit untuk ditembus ya di UMPT ya, atas senam PTN ya. Itu kalau di Finlandia itu adalah bukan kedokteran, bukan teknik, tapi apa? Ilmu keguruan. Jadi untuk menjadi guru itu sangat sulit di Finlandia. Ya, saingannya sangat banyak sekali dan kemudian gajinya itu tinggi sekali kalau di sana, melebihi gaji daripada dokter dan engineering atau engineer. Kalau di sini kan malah kebalikannya ya. Ya kalau di sini yang dikejar itu dokter atau ya teknik ya, tapi gajinya ya kalau sekarang dokter gajinya kan pakai BPJS ya, lebih rendah sekali. Ya. Jadi gajinya lebih rendah, tapi masuknya sangat mahal sekali. Beda dengan Finlandia, karena itu Kaisar Hirohito ketika Nagasaki dan Hiroshima itu dibom tanggal 6 dan tanggal 9, maka beliau itu pertama kali itu bertanya, guru-guru seluruh Jepang ada enggak? Dari Hokkaido sampai kemudian ya di pulau-pulau yang terpencil masih ada apa enggak? Ternyata masih ada. Kumpulkan semuanya. Jadikan mereka itu menjadi ya anasirul takhir atau agent of change untuk memberikan pencerahan pada generasi mendatang. Jadi yang dianggap adalah guru. Karena apa? Itu menghasung ilmu, ma'asyiral muslimin. Karena itu yakti fi akhir zaman, nanti kelak pada akhir zaman, kaumun min ummati, sebagian dari umatku, fayaudahu fil masajid, mereka itu banyak duduk di masjid-masjid, halakon, mereka membentuk halakoh, wa dzikru bihim, tapi yang disebut mereka itu bukan ilmu agama, tapi apa? Dunyahum, tapi mereka membicarakan tentang dunia. Wa hubbud dunya, dan mereka itu sangat cinta kepada dunia. Apa kata Rasulullah? Fala tujalisihim, jangan sekali-kali kamu duduk dengan mereka. Falaisallahu bihim hajatan,
Allah tidak memerlukan hajat pada orang yang demikian. Masya Allah. Jadi kalau jenengan nanti menjelang akhir zaman, banyak orang yang duduk tapi bukan membicarakan tentang ilmu agama, tapi membicarakan tentang ilmu dunia. Karena itu ma'asyiral muslimin, bertransaksi di masjid itu haram. Jangan memberikan uang pada orang di masjid itu haram. Karena apa? Itu urusan dunia. Karena kalau orang masuk ke masjid, ya takarub wa ta'abud ilallah. Mereka itu takarub ya, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk urusan dunia. Karena itu setan kalau kemudian merusak manusia, dia membuat ontran-ontran di luar masjid. Dibuatkan fitnah ya di luar masjid, sehingga orang dalam masjid itu kemudian keluar ngubyuki, akhirnya apa? Meninggalkan masjid. Ya. Karena itu harus hati-hati ya kita. Masjid itu adalah hisnun. Hisnun itu apa? Benteng. Hisnul mukmin salasun. Bentengnya kaum muslimin itu ada 3. Pertama apa? Zikrullah. Kalau orang itu kemudian zikir kepada Allah. Yang kedua apa? Tilawatul Quran. Kalau orang itu membaca Quran. Dan kemudian yang ketiga, al-masajid. Kalau orang itu gemar untuk kemudian di dalam masjid. Sab'atun yudhiluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ada naungan lagi. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqatun bil masajid, yaitu kalau seseorang hatinya itu gumantil ya kepada masjid. Karena itu ketika Stalin mendatangi Asia Tengah di Bukhara ya disamarkan, maka beliau itu menjadikan ya orang Islam itu dibantai semua. Kemudian masjid dijadikan kandang kuda. Sehingga akhirnya kemudian banyak kaum muslimin itu hampir 30 sampai 60 juta selama pemerintahan Lenin, Stalin habis semua. Sehingga akhirnya mereka menjadi generasi yang benar-benar generasi yang jauh dari ilmu. Tapi Allah itu membuka hidayah itu sangat luar biasa sekali. Karena apa? Ada ulama-ulama yang amilin ya, atau mereka itu beramal tapi secara akhfiyah, secara tersembunyi. Karena itu akhabul ibad ilallah al-atqiya wa akhfiya. Jadi ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang atqiya, orang yang bertakwa, wa akhfiya, yaitu orang yang kemudian ya beramal dengan sembunyi-sembunyi. Itulah orang-orang yang kemudian bisa meretas jalan, menebarkan hidayah. Siapa mereka? Alladzina hum in ghabu la yaftaqadu. Mereka itu adalah orang-orang yang ketika tidak pernah ada orang yang mencari. Wa in hadaru, kalau mereka itu hadir atau kemudian mereka itu ada, la yu'rafu, tidak ada yang mengenalnya sama sekali. Ulaika masabihul huda. Itulah orang yang merupakan lampu petunjuk. Wa masabihul ilmi, dan mereka itu adalah lentera daripada ilmu. Jadi ilmu dan petunjuk itu dibawa oleh orang-orang yang ikhlas, akhfiyah, yang tersembunyi dan tidak terkenal. Kenapa ma'asyiral muslimin? Karena orang itu ya yang kemudian famous, terkenal, itu bahayanya cuma satu, amalnya hilang. Malah kalau jenengan itu kemudian tidak terkenal itu malah kudu bersyukur. Sekarang kan orang rame-rame untuk menjadi terkenal ya, buat konten kreator atau kemudian menjadi ya orang-orang yang bisa membuat ya sesuatu yang mendapatkan subscribe ya dari para netizen dan sebagainya. Pengennya apa? Supaya kemudian terkenal. Tapi Allah tidak menghendaki seseorang yang ya kemudian ya dia hanya mengagulkan dirinya berkaitan dengan kebanggaan. Karena itu namanya sum'ah. Menjaga hati untuk tidak sum'ah atau bangga itu sulitnya luar biasa. Mungkin saat dia mengupload video dia bisa tawadhu, tapi lama-lama pujian menjadi semakin banyak,
kira-kira terlena apa enggak? Ketika kemudian banyak sekali subscribe, banyak sekali pujian, banyak sekali jempolnya, akhirnya apa? Mongkok hati ini. Dan pada saat itulah ya amalan kita itu akan terancam. Karena itu ma'asyiral muslimin, ya maka untuk mengantisipasi yang berkaitan dengan ini, maka kita harus bisa mengamalkan 5 hal menurut Imam Syafi'i. Supaya apa? Kita mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Khairud dunya wal akhirah khamsu khisalin, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi Imam Syafi'i memberikan pesan ya kepada para muridnya, kebaikan di dunia dan di akhirat itu mencakup 5 hal. Kalau jenengan bisa memelihara 5 hal ini, pasti jenengan mendapatkan kebaikan di dunia sampai di akhirat. Yang pertama apa? Yaitu ghinan nafsi. Ghinaun nafsi, yaitu adalah hati atau jiwa yang ghina. Ghina itu apa? Merasa cukup dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemerungsung. Coba orang sekarang ini ya pengen sekali dia tampil ya luar biasa, sampai kemudian ya kadang-kadang besar pasak daripada tiang. Bojone gajine gorong juta, tapi skincare itu bisa sampai 5 juta. Kira-kira torok mboten? Ya. Karena sekarang skincare kan harganya sangat mahal. Sak blonjonan gitu ya, ketika saya lewat di mall-mall kan skincare kan banyak sekali. Saya lihat kasirnya itu ngitung pinten Mbak, 1.200.000, pinten 2 juta. Itu hanya beberapa item saja. Kalau semua item itu dipilih kira-kira ya harganya mahal apa enggak? Luar biasa. Ya. Sedangkan kebutuhan pokok itu akhirnya kemudian hilang, pendidikan, makan, sandang, pangan dan sebagainya. Akhirnya banyak terlupakan. Karena itu ma'asyiral muslimin, inilah yang namanya gaya hidup. Karena itu beberapa eksperimen sosial itu kalau kemudian mereka itu ditanya, kira-kira nanti sampai kalau rapi dengan seseorang yang gajinya gajinya itu UMR, kira-kira mau enggak? Ya enggak mau, skincare saja harganya itu 3 sampai 4 kali UMR. Ya, mereka biasanya mencari yang lebih ya lebih kaya ya. Dan biasanya kalau lebih kaya itu wis tuwek. Sedangkan kalau sudah tua itu biasanya ya hidup segan mati tak ada itu ya. Ya sudah perjuangan hidup ya. Karena itu kalau jenengan ya melihat ya akhirnya apa, timpang. Ya, segalanya timpang. Nah inilah yang kemudian membuat orang itu kadang-kadang gelap mata. Karena itu orang itu harus mempunyai yang namanya ghinam nafas, yaitu hati yang merasa cukup. Jenengan kemarin diundang Luna Maya sama Maxim waktu ya walimah dah. Yang kemarin mantenan di Bali itu kayaknya. Oh, enggak kenal kan jenengan bisa melihat di sana itu makanan yang paling diminati oleh para selebritis sampai antri-antri. Ya, yang paling lucu itu apa? Mereka mengantri mie instan. Ya, mie sedap, Indomie, macam-macam itu yang disajikan di ya food courtnya di situ. Yang paling antri yang banyak itu mie instan. Karena apa? Mereka itu biasanya para artis untuk menjaga slimming image-nya. Slimming image itu supaya tetap langsing. Itu biasanya makanannya itu ya peng-pengan ya. Diatur kalorinya, ya kemudian berapa jumlahnya asupan yang masuk, mineral, vitamin, apa-apa semuanya dibatasi. Akhirnya apa? Makannya menjadi tidak enak, Pak. Begitu anek mantenan, ya mereka akhirnya nyeromoh itu. Itu makan nggak sehat kan sebenarnya. Tapi kemudian mereka berusaha untuk antri, berjejer-jejer. Karena apa? Koyo tidak pernah man. Sedangkan rakyat kecil itu bendino mangan itu. Ya wis waleh kan itu ya. Ini karena apa ya, dunia seperti tadi.
Kalau jenengan itu seorang pejabat ya, setiap hari makan di hotel saja ya, dengan makanan hotel. Susi jenengan ngangen-ngangen, ini pocel jadi enak ya. Ya. Karena apa? Segala semuanya yang kemudian ya steady state, semuanya itu stabil. Lama-lama apa? Bosen. Jadi postulat atau rumus hidup, sesuatu yang sudah terbiasa itu lama-lama bosan. Yang tidak bosan apa? Ya, yang tidak bosan itu cuma ada dua, ibadah dan ilmu. Orang itu semakin beribadah, semakin kurang. Orang itu semakin belajar, semakin merasa bodoh. Kalau orang itu merasa pintar, pada saat itulah sebenarnya dia jatuh ke dalam kebodohan yang dalam sekali. Kalau dia merasa pintar, karena ilmu Allah itu digambarkan dalam surah Al-Luqman ya, laukana bahron midadali kalimatihi la nafidal bahru qabla antang pada kalimatu rabbi walau jikna bimislihi madada. Andaikan 7 lautan, ya itu merupakan lautan ilmu, itu ditambahkan lagi dengan lautan yang serupa, pasti ilmu Allah itu tidak akan bisa ya nyonggah untuk kemudian diampu oleh 7 laut tadi. Meskipun ditambah lagi, karena ilmu Allah itu sangat banyak. Sedangkan kemampuan otak kita itu sangat minimalis. Coba kalau menurut penelitian Einstein itu otak yang kita pakai itu cuma 20%. Yang 80% itu nganggur. Kenapa kok nganggur? Karena isinya itu unconsciousness thinking, yaitu pikiran-pikiran yang tidak sadar. Jadi kalau orang itu kemudian stres, itu ada mekanisme stres, itu biasanya untuk menghilangkan rasa sakit di hati, itu ditekan di bawah sadar. Dan di bawah sadar itu masuknya di mana? Di otak bawah sadar yang kapasitasnya sangat lebar sekali. Tapi kalau kemudian setiap stres itu disupresi, tidak diselesaikan, tidak ada jaminan atau trontong itu selesai, tapi diambangkan semua dan jumlahnya sangat banyak, memenuhi seluruh file otak kita, lama-lama apa otak kita? Lemot. Ya. Lemotnya bagaimana? Malas, pengen turu ae, berusaha untuk menghindar dari masalah, tidak berani menghadapi masalah. Semakin orang itu takut menyelesaikan suatu masalahnya, semakin takut dia kemudian menghadapi masa depannya. Dan itu sekarang menjangkiti anak-anak milenial kita. Coba anak-anak dulu itu kan gadean, Pak. Ya, gadeannya apa? Dolenane itu waduh wis. Ya golek welut ya iso. Ya, nek pas saya ngeluku nunggu nek jangkrike metu. Iya pada mancing, nyeser iwak, ciblon itu sudah segojangan dulu. Artinya apa? Experience hidupnya itu benar-benar ya sudah masuk dalam memorinya. Penean, nyolong jambu, nyolong pelong kan itu ya. Ya itu biasanya kalau ya pas tetek atau kemudian pas poso itu kan biasanya ya, enak jambu pate gembrandul itu kan gawatel ya. Itu zaman-zaman dulu ya experience yang luar biasa. Sekarang ini semua permainan itu berubah menjadi dunia maya. Tidak ada gerakan otot. Non sewu, semua gerakan jenengan itu ada memorinya. Tangan yang bergerak, tangan yang memedek, tangan yang kemudian rekoso, tangan yang kemudian mengangkat gamping, ya atau tangan yang kemudian untuk mengguluk pakan, atau kemudian bal-balan, atau kasti, atau sepak tekong. Tahu ya sepak tekong? Sing kemudian sepak tekong itu yang apa? Notok reweng itu loh. Terus gue sing anu dibuantem mbek bal yang cowok kertas diunyer-unyer itu loh ya. Itu kan membuat apa? Seluruh ya tubuh jenengan tuh ya, masuk dalam memori permainan semua. Tapi kalau kemudian ya jenengan melihat anak sekarang, kira-kira pengalamannya apa? Yang digital, ya mipil jagung, ya pada bermipil. Eksperimennya apa itu Pak? Semuanya menjadi tumpul semua. Ini masalah yang sangat gawat sekali. Sehingga negara Barat, Amerika, Australia kan sekarang melarang gadget kan. Ya.
Dan gadget itu ketika dihentikan, ujung-ujungnya apa? Microsoft, Bill Gates itu dari bisnis komputer, ya, itu beralih apa? Bisnis vaksin sekarang. Kan sekarang vaksin TBC kan, ya, kontrak Indonesia dengan Bill Gates kan. Kan dulu kan computerized. Kenapa? Karena komputer akan mengalami declining. Declining itu akan mengalami penurunan. Kalau mengalami penurunan, yang muncul apa? Bisnis penyakit. Kalau bisnis penyakit kira-kira yang paling ya laku siapa? Coba jangan bayangkan, kalau orang itu menderita TBC harus diimunisasi TBC, itu satu imunisasi harganya sekitar 250 sampai 400, tergantung pada harga dolar. Kalau itu untuk menyuntik ya 380 juta manusia di Indonesia itu, kira-kira jangan kalikan 200.000 lah kali 380 juta, kira-kira berapa? Ini masih di Indonesia saja. Ya. Jangan kemudian menggunakan patokannya Roma Irama 155 juta, ini zamannya Roma Irama zaman dulu ya. Penduduk Indonesia masih 155 juta, sekarang sudah 380, hampir mencapai 400 juta sekarang. Ya. Ini menunjukkan bahwa bisnis ya penyakit itu merajalela di mana-mana. Tapi ketika bisnis itu kemudian booming penyakitnya, kira-kira korbannya banyak apa enggak? Kan harus ada korban dulu untuk marketing. Paham ya ini ya? Harus ada korban dulu untuk marketing. Jadi kalau kita itu membaca, itu jangan kemudian kita dianggap sebagai roh sak durunge winarah, enggak. Tapi jenengan bisa melihat komputer tiba-tiba declining, hampir semua ya. Jeff Bezos yang dulu menggunakan ya kaya karena apa? Buku kan, dia menjual buku Amazon itu loh. Sekarang pun juga lari ke vaksin semua. Akhirnya apa? Jenengan bisa lihat ya bahwa masa depan kita itu penuh dengan penyakit nanti. Covid hilang, ini muncul TBC, kemarin ada vaksin ya dengan DBD, demam berdarah, nanti ada vaksin berkaitan dengan kanker rahim. Ya nanti muncul mungkin ya vaksin untuk ya, kanker payudara. Di Belanda ya dari 10 orang itu 7 sampai 9 orang itu kena kanker payudara. Ya, hampir semuanya ya, itu kena. Kenapa kok kena tadi? Ya mereka tidak mau rapi, semen lepen atau kumpul kebo. Ya Banda. Kemudian ada free child. Kalau free child tidak punya anak, kira-kira supaya tidak hamil pakai apa? Kontrasepsi. Kontrasepsi itu hormonal ya, atau kemudian kan hormonal semua. Kalau pakai spiral itu nggak ada praktis, gampang keputihan, gampang pendarahan, macam-macam. Bahkan pakai yang praktis apa ya, pil, suntik dan sebagainya. Ya, kalau kemudian mereka pakai kondom terus menerus, itu apa? Serviknya ya terjadi luka, akhirnya jadi kanker serviks, kanker leher rahim. Kalau mereka tidak punya anak, tidak menyusui, kanker payudara. Nah itu ma'asyiral muslimin, inilah nanti kedepannya nanti banyak sekali masalah ekses kesehatan yang luar biasa, dan itu penyebabnya karena apa? Ya tadi pemimpin yang seperti anak kecil, senengannya apa? Badi. Ya, cah cilik rebutan dolanan kira-kira kan. Dulu kan cah cilik-cilik itu kalau kita punya mainan yang baik, kemudian supaya tidak main apa? Namanya prinsip tiji tibeh. Ya, mati siji, mati kabeh kan sifatnya anak kecil kan. Dulu ketika kita membuat apa itu rumah-rumahan dari pasir dan sebagainya, nggone koncone kok apik dobrak-abrik dibusek-busek. Ya, kan begitu. Atau kemudian main apa itu umbul, atau ya umbul. Ya, dulu pakai wayang itu loh ya. Itu kalau kemudian saya kalah terus saya apa di goa ya umbule dan sebagainya itu tiji tipe. Artinya apa? Posesif yang berlebihan itu nanti akan mengenai daripada manusia, dan manusia akan jatuh kepada hubud dunia tadi.
Ini sifat persis seperti Bani Israel. Bani Israel itu diberikan mana dan salwa selama 40 tahun. Ngono cek ngerengek minta apa? Buat mana dan salwa ini dikei bumbu. Dalam Al-Quran mereka minta apa? Basoliha minta bawang. Wasumiha, ya minta berambang. Ya, kemudian minta ya rempah-rempah dan sebagainya. Wa'adasah, minta adas. Jadi mereka minta rempah-rempah itu supaya apa? Supaya kemudian mana dan salwa itu kemudian ya bisa bervariasi. Sedangkan mana dan salwa itu makanan dari surga. Jadi makanan dari surga tidak membuat puas Bani Israel, bahkan mereka masih non sewu nganyih. Tahu ya nganyih? Ya, nek wong Jawa itu nganyih dikei ati ngerogoh rembug. Ya, ini sifatnya Bani Israel. Diberikan sumur 12 sumur. Mening misalnya, tinggal minum saja. Ya. Ternyata kadang-kadang rebutan satu dengan yang lain. Ya. Akhirnya apa? Ketika disuruh perintah oleh Allah berjuang supaya mereka itu bisa keluar dari Ardul Tih. Ardul Tih itu adalah bumi linglung. Wayatihuna fil ardi arba'ina sanah. Maka Allah menghukum Bani Israel itu masuk di padang Tih atau padang linglung selama 40 tahun. Karena apa? Tidak mau tobat. Disuruh untuk kemudian berjihad, membuka Yerusalem supaya mereka mendapatkan tanahnya dijanjikan. Ternyata mereka idhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaidun. Wahai Musa, pergilah kamu dengan Tuhanmu. Kami di sini tak duduk-duduk saja. Ini sifatnya Bani Israel. Ya, ngelukok ini pemimpin. Karena itu ma'asyiral muslimin, Israel kan membunuhi orang-orang Gaza itu kan raja tega kan. Tapi jenengan melihat sekarang, mereka sekarang diterjang banjir, diterjang kebakaran. Dan kebakaran itu kemudian tidak berhenti. Kemarin mengenai markas mereka ya, hari Selasa kemarin. Itu membuat kemudian markas IDF itu yang berisi gudang senjata itu ya, kemudian jadi kembang api, meledak semua. Dan kemudian mereka sudah SOS minta tolong pada dunia, tapi dunia tidak mau nolong. Dibiarkan saja mereka itu dalam keadaan, karena apa? Mereka zalim sekali. Jangan tahu Ariel Sharon ya, pemimpin sak durunge Netanyahu, ya Ariel Sharon yang merupakan think tanknya pembantaian Sabra dan Shatila tahun 1982. Ya, Sabra dan Shatila itu sampai dinyanyikan Bimbo itu. Tahu ya lagunya Bimbo, Sabra dan Shatila itu berkaitan dengan kejahatannya Ariel Sharon. Di mana dia kemudian menghasut Kristen Mormon dengan orang Israel, kemudian membunuh para pengungsi itu dengan menggunakan kapak. Dibacoi dengan kapak. Sehingga kalau di total jenderal dengan pasukannya Haganah sampai kemudian peristiwa Sabra dan Shatila, Ariel Sharon itu hampir membunuh 30.000 orang Palestina. 30.000 masih. Dan itu kemudian ujung-ujungnya apa? Dia ketika mati sekarat, dia menjadi zombie selama 13 tahun. Ya, la yamutu wa la yahya. Orang mati dan tidak hidup. Ya. Tidak mati dan tidak hidup itu apa? Dia hidup tapi seluruh badannya itu membusuk dari kaki sampai kepala. Dan itu berlangsung sampai 13 tahun. Jadi Allah tidak langsung mematikan, ya tapi membuat dia itu sakit sampai bertahun-tahun. Ini adalah siksaan dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan Al-Gojo, Sabra dan Shatila. Karena itu ma'asyiral muslimin, Allah itu masih welas asih sebenarnya. Welas asihnya apa? Ditunda kematiannya supaya apa? Mbok menawa hidayah itu akan nyambangi. Cek kalah mbek Fir'aun. Ya pada Fir'aun ketika tenggelam kan masih ngomong apa dia? Amanu, ya, amanu Robi, ya, Rob
Banu Israel. Aku beriman kepada Robnya Banu Israel. Amanah birobi Musa wa Harun, dan ayat yang lain. Aku beriman dengan Rob atau Tuhannya Musa dan Harun. Itu perkataan Fir'aun. Ketika diambang kematian, itu masih kemudian berusaha untuk mendapatkan hidayah. Karena itu ma'asyiral muslimin, kalau orang itu disebut hanya dengan gelarnya saja, itu kemungkinan nuwun sewu mendapatkan pengampunan dari Allah. Tapi kalau disebut namanya, itu sudah jelas. Kalau baik surga, jelek neraka. Korun, Hamam itu nggak disebut dengan gelarnya, tapi langsung nama. Tapi Fir'aun itu kan namanya bukan Fir'aun, itu gelar. Atau istrinya Yusuf, Zulaikha, ya dalam cerita Israiliyat itu kan namanya Zulaikha ya kalau menurut cerita Israiliyat, tapi dalam Al-Qur'an itu namanya Imro'atul Aziz. Imro'atul Aziz itu adalah ya perempuannya Al-Aziz, penguasa kota Mesir. Karena apa? Dia punya potensi baik, ditutupi aibnya oleh Allah. Dengan apa? Namanya disamarkan. Tapi para nabi, para rasul, para orang baik itu namanya kan kemudian langsung dikeluarkan. Zulkifli, Ilyas, Ibrahim, Yahud, Soleh, Musa, Harun, semuanya kan nama-nama. Ya, kalau orang memang jelas baiknya, itu langsung kemudian ya disebut Allah secara langsung. Tapi kalau masih potensi baik, ya itu kemudian cuma disebut gelarnya. Tapi kok potensi jelek kayak Korun, Hamam, ya itu langsung disebut nama. Atau Abu Lahab, ya kan ada tabat yada Abi Lahabi Wadab. Ya itu langsung namanya disebut Abu Lahab. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, dan istrinya juga disebut wa mar'atuhu hamalatal khatab, dan istrinya yang membawa kayu bakar. Artinya apa? Membawa fitnah. Bayangkan saja ya, ada 10 golongan yadununal mukmin, dia mengira mukmin. Sedangkan pada hakikatnya laqad kafar, sungguh dia itu telah kafir. Ya, yang salah satunya adalah as-sa'i fil fitan. Mereka itu ya orang menyebarkan fitnah. Jadi ma'asyiral muslimin, jangan sampai kita itu jatuh kepada orang yang menyebarkan fitnah. Apalagi sekarang itu perseteruan antara Ba'alawi ya dengan pribumi kan. Sekarang malah merajalela di mana-mana. Gitu betul. Mereka menyebut akhirnya apa? Seluruh ya ras Yaman itu dianggap adalah ya ras yang kemudian membawa sesuatu yang terkutuk. Ujung-ujungnya apa? Ya anti Arab. Nanti nyempioknya apa? Anti Islam. Semua yang dibawa orang Arab berarti keliru. Coba jangan bayangkan, kira-kira itu wali itu semuanya dari Indonesia apa enggak? Dari Indonesia kan cuma satu kan, Sunan Kalijogo. Keturunan siapa? Ronggolawe. Sedangkan yang lainnya itu Arab semua. Sunan Ampel, ya itu keturunan ya dari Hadromaut juga. Ya, Sunan Bonang, anaknya Sunan Ampel. Sunan Qasim, ya itu juga anaknya ya Sunan Ampel. Terus Maulana Malik Ibrahim, apalagi itu ya. Hampir semuanya kan Arab kan, tapi itu nggak pernah disebut. Ya, mereka langsung mengklaim ya, semua wali itu dari Jawa semua. Ini enggak fair. Iya benar. Kalau jenengan melihat yang menciptakan ya, apa itu lambang burung Garuda itu Sultan Hamid dari Pontianak. Itu juga Ba'alawi. Tapi kemudian Barakbah ya seorang pemberontak ya yang kemudian dikejar oleh divisi Siliwangi, itu juga dari Arab, tapi apa? Dia PKI. Jadi PKI juga ada orang Arabnya. Podo. Cinone yo enek, Arabe yo enek, Jawane yo enek. Jenenge ideologi kan. Ya Banda. Tapi orang yang baik kan juga ada kan. Pendiri Al-Irsyad itu yang Asgaf itu ya yang kemudian mendirikan Al-Irsyad yang ada di Palu, yang itu merupakan mercusuar ilmu yang ada di situ, itu juga orang yang baik.
Jadi hampir semuanya kalau orang baik boleh ditutupi dengan hanya cerita-cerita saat saja, inilah yang menimbulkan banyaknya pertentangan dan perselisihan. Wa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Kalau kamu kemudian berselisih, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Karena sifat Bani Israel itu gampang berselisih. Ditinggalkan Nabi Musa sebentar saja 40 hari untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala di Gunung Tursina, pulang-pulang mereka sudah menyembah sapi. 625.000 mereka sing tidak menyembah sapi cuma 70.000. Sisanya mereka menyembah sapi semua. Dan kemudian apa kata Allah? Taqtulu anfusakum. Maka untuk bisa bertobat itu apa? Bunuh diri. Untuk bertobat dari menyembah sapi tadi lah, mereka harus bunuh diri. Taqtulu anfusakum. Bunuhlah diri kamu sendiri. Maka dari 625.000, yang 70.000 itu memang tidak menyembah, yang 70.000 berikutnya mereka itu kemudian bunuh diri. Sisanya itu karena Harun kemudian tidak tega melihat genangan darah yang berceceran di mana-mana, Harun kemudian meminta pada Nabi Musa untuk memintakan ampun pada sisanya. Nabi Musa memintakan ampun dan dijawab oleh Allah, ya akan diampuni, tapi mereka akan membawa penyakit. Penyakitnya apa? Dalam surat Al-Baqarah itu dikatakan oleh Allah, wa usribuhul ijla minal kufrihim. Mereka akan tetap kafir, ya karena apa? Wa usribu, karena mereka menyerap semangat daripada penyembahan al-ijla. Ijla itu apa? Anak sapi. Jadi mereka akan tetap musyrik nanti. Potensinya musyrik menjadi lebih besar. Yang selamat berapa? Cuma 70, ma'asyiral muslimin. Karena itu ketika mereka diuji oleh Allah zaman Talut, kan ada zaman hakim-hakim, ya para nabi, ya. Kemudian zaman ya al-muluk atau raja-raja. Maka zaman raja-raja ini, raja yang pertama adalah Talut. Dan Talut itu kemudian membawa hampir 70.000 pasukan untuk melawan Jalut. Maka mereka itu ibtala'u binaharin. Mereka itu kemudian dicoba dengan nahar. Nahar itu apa? Sungai. Barang siapa yang minum hanya segenggam saja atau secukupnya, maka dia boleh berperang. Sedangkan kalau orang itu kepemplokan, ditinggal mulih, ya disuruh untuk pulang saja. Ternyata yang lolos ujian itu cuma 4.000 pasukan. Dari 70.000 pasukan, itu yang kemudian ya yang tidak meminum, yang minumnya hanya sekedarnya saja, itu cuma 4.000. Bayangkan, pasukan besar 70.000 diuji oleh Allah tinggal 4.000. 4.000 ketika mendekati bentengnya Talut, itu melihat pasukan Talut yang gede-gede, itu yang lain dari 4.000 itu melayu kabeh. Tinggal berapa? 313 pasukan. Sama dengan pasukannya Kanjeng Nabi ketika waktu perang Badar. Sedangkan pasukannya Talut itu jumlahnya sangat banyak sekali, sehingga pasukan mini yang dipimpin oleh Talut berhadapan dengan Jalut yang pasukannya sangat besar sekali. Tapi kemudian kan Allah membuat skenario bagaimana? Yaitu memajukan seorang gembala yang kero, badannya kurung, rambutnya keriting, ya, kemudian juga pakaiannya itu nggak bisa pakaian perang karena pakai dodoran baju perangnya. Namanya Daud alaihissalam. Yang Daud itu kemudian ketika ya menyeberangi sungai Efrat, maka ketika itu dia mengambil ya anak-anak dombanya, ya kemudian diseberangkan. Melihat kasih sayang Daud tadi, akhirnya Nabi Samuel itu memerintahkan supaya Daud ikut berperang. Maka ketika terjadi pemilihan panglima untuk menghadapi Talut, ya, maka kemudian Nabi Samuel itu kemudian memasangkan ya yang namanya helm. Kalau helm ini pas, nanti itulah yang diurapi. Diurapi itu diberikan minyak, ya, supaya kemudian dia ya atau dibaiat begitulah. Ya. Dan semua panglima perang ketika kemudian dikenakan helm, ora cukup kabeh. Dan yang cukup adalah Daud. Alangkah kagetnya mereka.
Daud pengembala yang kecil, kurus, harus berhadapan dengan Jalut yang tinggi besar. Tapi takdir Allah, qadarullah itu ternyata kemudian hanya dengan ketapel atau manjanih ya, ketapel. Maka kan ketapelnya anu bukan begini ya, tapi dunyar ya kayak orang Palestina. Dan itulah yang kemudian bisa membunuh Jalut. Ini ma'asyiral muslimin. Jadi Allah itu memberikan skenario kemenangan ini kadang-kadang tidak sesuai dengan ya di luar nurul atau di luar nalar sama sekali. Karena itu yang penting apa? Yakin. Pak insya Allah dengan keyakinan kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah masuk Isya ya? Mbak menawi materi yang ditangkap sebelum kita tutup. Kalau tidak ada, ya kita tutup dengan doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza wastaghfirullahaladzim lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.